Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik terkait dengan Ramadan, bahwa Ramadan ini sebagai syiar bagi umat Islam. Nah, kita akan mendiskusikan di sini kami bersama Dr. Khairuddin Hamsin selaku pimpinan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kita akan mendiskusikan Pak terkait dengan Ramadan sebagai syiar Islam, pernak-pernik yang ada di Ramadan, dan kemudian fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat kita terkait dengan Ramadan yang sedikit atau jauh lebih banyak terkait sudah keluar dari arah dari ibadah atau kemudian ritual atau kemudian pelaksanaannya itu sendiri. Nanti kita akan berbicara banyak terkait dengan itu Pak Khairuddin. Untuk mengawali ini, sebetulnya bagaimana sih Pak pandangan Ramadan ini sebagai bentuk syiar Islam itu sendiri? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada umumnya memang Ramadan itu tidak bisa dipungkiri oleh kita bahwa itu memang bagian dari syiar yang tentu mengambil banyak perhatian masyarakat, khususnya masyarakat Muslim ya. Masyarakat Muslim di dunia ini pada umumnya menjelang masuknya bulan Ramadan itu sudah melakukan berbagai kegiatan atau persiapan-persiapan dalam rangka menyambut bulan Ramadan itu sendiri ya. Contohnya umpamanya kalau di Indonesia tentu ya kita lihat itu masjid-masjid dibersihkan, dicat dan sebagainya. Tapi di beberapa negara yang pernah saya datangi juga seperti itu Pak Ali ya. Jadi kelihatan sekali menjelang bulan Sya'ban itu memang sudah banyak sekali hal-hal yang bentuknya syiar. Di mana-mana pamflet-pamflet, baleho-baleho itu sudah terpampang tulisan-tulisan marhaban ya Ramadan umpamanya, itu sudah banyak sekali hal-hal yang terkait dengan Ramadan. Itu saya kira bagian dari syiar-syiar yang memang mengajak mungkin atau mengingatkan kepada masyarakat Muslim bahwa bulan suci ini akan tiba, saya kira. Baik Pak, terkait dengan bahwa Ramadan ini menjadi bulan syiar Islam, maka kemudian di dalam bulan Ramadan ini banyak aktivitas-aktivitas yang aktivitas ini begitu ringan dilakukan oleh umat Islam itu sendiri, yang kemudian mencerminkan wajah Islam. Nah, di antara aktivitas-aktivitas yang setidaknya dijalankan itu kira-kira apa Pak? Dalam mungkin di Indonesia atau bahkan dalam dunia Islam itu sendiri? Iya, kalau di Indonesia tentu ya sudah banyak, mungkin ibu-ibu pada mempersiapkan mukena yang baru, bapak-bapak baju yang baru dan sebagainya. Tapi kalau yang seperti contohnya umpamanya di Mesir itu memang menyambut Ramadan itu ya masjid-masjid itu sudah mulai mempersiapkan kesiapannya bahwa nanti selama bulan Ramadan itu akan menjamu ibadur rahman ya. Jadi para shaimin itu dijamu, disiapkan sehingga sudah mensyiarkan bahwa di masjid-masjid itu nanti akan ada buka bersama. Itu bagian tanda yang bahwa itu syiar yang dilakukan, termasuk mungkin karena di sana tidak biasanya ada kultum seperti itu, sehingga berbeda dengan kita kalau menjelang Ramadan itu sudah ada list yang diedarkan siapa yang akan mengisi kultum itu. Di sana tidak seperti itu, tapi lebih banyak kepada hal-hal bagaimana mempersiapkan secara fisik bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang suci, semua orang berhak atau diharapkan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan amal-amal ibadah yang baik itu. Baik Pak, terkait dengan Ramadan ini kan berarti tadi Bapak utarakan jadi ada tradisi sosial kemasyarakatan, artinya ada
ada tradisi untuk kemudian para ibu itu mempersiapkan pakaiannya, atau bahkan kemudian para ibu juga mempersiapkan hidangan dan makanan terkait dengan menu sahur atau menu buka, atau bahkan kemudian juga yang lain tadi juga disebut ada tradisi keilmuan. Artinya di dalam bulan Ramadan di masjid-masjid itu biasanya diisi oleh ceramah-ceramah atau kultum-kultum, atau ada tradisi ibadah itu sendiri yang dilakukan oleh para orang-orang sekitar. Ya, mungkin pertama tradisi sosial ya. Tradisi sosial, saya pernah di Mesir. Kalau di Mesir itu kan kelihatan sekali kalau sudah menjelang Ramadan itu ada namanya fanus ya, lampion kalau di kita ya, lampion kalau di kita. Jadi semua rumah itu akan menyala lampion-lampionnya. Kebetulan rumah mereka itu apartemen bertingkat ya, tidak seperti kita. Jadi kelihatan apartemen itu siarnya kelihatan sekali gitu kan. Dan mungkin ada filosofinya itu Pak. Ya, itu menjadi hal yang memang menjadi simbol bahwa lampion itu dinyalakan ketika mau masuk Ramadan, dan itu nyala selama bulan Ramadan. Bukan saja di rumah sebenarnya. Di jalan-jalan raya sendiri juga digantung-gantung lampion-lampion seperti itu. Mungkin dalam arti itu lampion dalam arti tidak saja keindahan ya, tapi mungkin filosofinya dalam rangka menghidupkan malamnya atau dan lain sebagainya. Iya, bisa juga. Jadi menghidupkan malamnya, karena di situ juga lampion ditulisin marhaban ya Ramadan. Jadi di lampu-lampu sendiri itu ada tulisan-tulisan tentang siar-siar Ramadan itu sendiri. Jadi menghidupkan Ramadan. Ya, menghidupkan Ramadan. Seperti halnya nyalanya lampion itu yang indah, artinya malam Ramadan itu diiringi dengan dengan aktivitas ibadah. Ya, tentu bulan suci, bulan yang indah. Itu dari satu sisi ya. Sisi yang lain juga muncul khas makanan-makanan tertentu. Ya, tentu seperti kalau di sini kita mesti itu Ramadan itu selama Ramadan makanan kolak dan sebagainya tidak pernah hilang di sana, karena memang mungkin makanan favoritnya seperti kurma dan sebagainya, juga di pasar-pasar penuh. Ya, macam-macam lah makanan-makanan khas mereka yang tentu menjadi ciri mereka sendiri, tapi itu mirip-mirip saja. Yang membedakan itu kalau di sana kulinernya tidak berbentuk seperti di kita, bahwa banyak sekali kuliner, tiba-tiba ada tenda-tenda muncul, itu tidak ya. Jadi itu memang tempatnya terfokus, umpamanya di pasar mana, itu di jalan-jalan raya pada umumnya itu tidak ada seperti itu ya. Tapi memang menarik Pak, fenomena siar ini tidak saja tadi ranah sosial kemasyarakatan, tapi juga bisa jadi juga ranah ekonomi tadi ya Pak. Iya. Artinya Ramadan ini menjadi siar Islam karena membangkitkan ekonomi khususnya di Indonesia, para pedagang-pedagang dadakan itu kemudian bermunculan, tapi punya efek negatif. Memaknai Ramadan dengan berbuka, ketika berbukanya itu seperti membalas dendam atau kemudian membeli makanan yang ada yang dijual. Nah, itu kemudian fenomena itu gimana Pak? Apa terjadi dalam dunia Islam? Ya, itu yang mungkin ya, kalau di kita kan seperti itu. Saya pikir kalau keinginan untuk makan yang enak pada bulan Ramadan itu ada kemiripan ya. Hanya perbedaannya bahwa apakah itu khusus. Selama saya di beberapa negara di Timur Tengah itu tidak Pak Ali. Jadi mereka sebenarnya kesehari-hariannya tidak ada bedanya antara bulan Ramadan dengan bukan bulan Ramadan. Aktivitasnya saja tetap jalan. Hanya memang tadi saya katakan bahwa ada makanan-makanan tertentu seperti umpamanya di Mesir, di Sudan, di Arab Saudi. Kalau di Sudan itu cirinya bulan Ramadan itu lebih banyak mereka itu konsentrasinya kepada jus. Jadi mereka berbuka itu dengan jus, berbagai macam jus, susu ya, itu menjadi makanan inti ya. Di Mesir juga demikian. Tapi kita bisa mengatakan bahwa Ramadan itu tidak lantas menjadi penghalang untuk bahwa kita bekerja 11 bulan, 1 bulan istirahat, tidak seperti itu. Aktivitas biasa-biasa saja. Sekolah jalan, perkantoran jalan sebagaimana mestinya. Sekalipun sebenarnya yang perlu diperhatikan bahwa kita bersyukur di Indonesia udara kita normal, antara 30 ya 29 30 derajat. Waktu juga normal, dari jam berapa, jam 4.30 kurang lebih kita imsak, jam 5.30 sekian kita
berbuka. Kalau di beberapa negara ya rata-rata antara 19 jam, 20 jam. Imsaknya jam 3 subuh, nanti bukanya jam 9 malam gitu kan. Ada bahkan yang lebih, udaranya ya antara 45-60 derajat seperti itu, Pak Ali. Baik, artinya tadi dari aspek itu memang ya tidak ya Pak, yang menjadi kesalahan kita banyak orang memandang itu bulan Ramadan yang sebetulnya dibalik rasa siar tadi justru disusupi tadi Pak ya. Ada tadi pemborosan, ketamakan, atau bahkan kemudian justru semangat berbaginya tertinggalkan. Padahal ini yang menjadi penting. Itu ya, yang Pak? mungkin menjadi penting untuk disampaikan bahwa ya kita juga ada sih sebenarnya takjilan seperti itu. Tapi kalau di negara Arab itu, khususnya Arab Saudi, Mesir, Sudan itu ada hal di dalam masyarakat itu yang mungkin menarik untuk disampaikan. Seperti umpamanya di Arab Saudi itu orang-orang kaya itu betul-betul memberi makan orang-orang berpuasa itu tidak main-main. Mungkin satu keluarga orang kaya itu lantas menerjunkan mobil-mobil box yang membawa makanan yang kualitas makanannya itu tidak berbeda dengan yang dimakan di rumahnya. Umpamanya makanan nasi Bukhari, nasi kabuli, mandi dan sebagainya yang ya memang mereka porsi dagingnya sangat-sangat besar umpamanya. Tapi ada yang menarik yang perlu saya sampaikan di Sudan. Ini masyarakat di sana ada tradisi kalau ya 15 menit sebelum berbuka itu mereka pada turun ke jalan, nampar tikar di jalan, makanan yang di dapurnya itu dibawa turun. Itu khusus untuk laki-lakinya. Saya pernah bertanya kenapa begitu. Katanya supaya kalau ada orang bepergian tidak punya rumah dengan gampangnya untuk bisa berbuka. Baik, itu. Wah, menarik sekali. Artinya begitu girah berbaginya itu luar biasa. Ternyata itu yang menjadi kata kunci dalam bagaimana mengisi siar Ramadan ini dengan berbagi. Baik pemirsa TVmu yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita terkait dengan bagaimana memaknai Ramadan sebagai bulan siar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tarjih Menjawab. Universitas Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global dan secara berkelanjutan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu menjaga moral and intellectual integrity dalam kehidupan. 안녕하세요. 제 이름은 권가민이라고 합니다. 저는 한국 사람이고요. 저는 현재 족자카르타 안에 있는 아마드 다알란 대학교에서 공부하고 있습니다. 이곳 사람들은 모두 항상 미소 짓고 또 많은 사람들이 친절합니다. 그리고 학교 측에서도 외국 유학생들을 위해 많은 배려를 해주고 있습니다. 그래서 지금 저는 매우 행복하게 공부하고 있습니다. 감사합니다.
Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university. Pemirsa TVMU kembali bersama kami di Tarjih Menjawab. Kita masih mendiskusikan tentang bagaimana Ramadan sebagai syiar Islam dan bagaimana kemudian kita kaitkan Ramadan dalam dunia Islam ya Pak ya tadi. Tadi juga menarik Pak Hairudin tadi menyampaikan bagaimana fenomena yang terjadi di Sudan, pengalaman Pak Hairudin begitu luar biasa, artinya sampai kaum lelaki itu turun dari rumahnya untuk kemudian menggelar makanan dalam rangka untuk berbagi tadi, luar biasa. Bagaimana Pak? Betul Pak Ali. Jadi apa yang disuguhkan tadi saya maksudkan turun ke jalan itu adalah makanan yang memang dikonsumsi oleh keluarga itu, dan mereka juga punya makanan-makanan khusus yang hanya dibuat pada bulan Ramadan itu. Sama dengan kita, mungkin saya kira tidak ada bedanya, hanya berbedanya itu semangat membaginya itu. Jadi ada kesiapan bahwa dia mesti ada orang yang tidak bisa berbuka karena ya kondisi negaranya juga berbeda dengan kita Pak Ali. Kalau di kita kan warung-warung makanan itu kan di mana-mana ada ya. Kalau di sana kan tidak ada namanya warung-warung seperti itu. Ada paling di restoran, memang restoran-restoran yang sudah paten gitu kan, sudah memang sebagai restoran gitu kan. Jadi dia beranggapan bahwa selain di masjid, karena biasanya memang di masjid dipusatkan. Kalau di masjid saya tadi mengatakan bahwa itu kelihatan sekali, oh ini masjid yang memang menerima tamu, karena di situ mesti ditulis namanya Maidatur Rahman. Maidatur Rahman artinya ini adalah hidangan untuk para shaimin ya, hidangan untuk para shaimin. Jadi siapapun yang masuk ke situ itu tidak perlu ragu karena memang sudah disiapkan secara terbuka oleh pengurus masjid itu untuk menerima orang seberapapun untuk berbuka di sana. Artinya tidak saja di masjid tapi di jalan-jalan orang yang kemudian lewat ketika di tengah jalan itu kemudian wah luar biasa sih, terasa sekali berbaginya ya Pak. Berlomba-lomba untuk berbagi ya kalau jadi melihat. bukan komunitas yang ada di sekitar masjid itu saja, siapapun yang datang itu bisa masuk di situ. Itu sering juga dimanfaatkan oleh mahasiswa-mahasiswa kita kan. Jadi keliling saja, hari ini di masjid mana, besok di masjid mana, seperti itu. Mahasiswa-mahasiswa kita yang di Timur Tengah ya Pak ya, dengan syiar yang luar biasa, semangat berbagi ya. Nah kita alih Pak terkait dengan syiarnya, tapi ranahnya ranah ibadah gitu, ranah ritual. Banyak juga Pak. Apa kemudian di sini kan mengejala di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini bulan yang kemudian interaksi dengan Al-Quran itu harapannya kita intens dalamnya. Di sana fenomena tadarusan itu bagaimana Pak? Kita juga di sini kadang-kadang masyarakat kita sekarang ini tadarusan itu sebetulnya bagaimana? Apakah kemudian harus sampai selesai, khatam, atau bahkan kemudian yang lain? Ya, semangat seperti itu ada Pak Ali ya. Secara individual dilakukan menjadi tanggung jawab. Tapi yang menjadi catatan di sini bahwa perlu juga kami sampaikan bahwa ya memang orang Arab itu kan bahasanya bahasa Arab ya. Tapi tidak lantas kita memahami bahwa orang Arab semua itu bagus membaca Al-Qur'annya. Tapi mayoritas kan mereka memang apa yang dibaca itu dipaham. Sehingga secara individual mereka baca di tempat-tempat umum, di tempat kerja, di kendaraan umum, ya kan. Tidak terfokus bahwa hanya di masjid dibaca. Tadarusan malam itu relatif juga tidak dengar gitu kan di masjid-masjid itu bahwa ada pembesar suara keluar karena ada orang di situ baca Al-Quran. Ini sekarang sejak ramai juga ini pada di masyarakat kita yang pro kontra terkait dengan karena itu kan juga mengganggu orang yang mau tidur sampai tentunya. Sahur itu sampai keluar itu saking semangatnya dia ada tim menggugah orang supaya bangun mempersiapkan sahur. Ini memang itu saya kira bungkusan tradisi kultur yang ada. Kebetulan memang orang Arab itu pada umumnya untuk sahur itu tidak menjadi satu hal yang sangat penting seperti kita kan, mempersiapkan bahwa besok kalau saya tidak sahur lapar gitu kan. Tradisi mereka hidupnya kan berbeda. Mereka itu makan malam itu agak larut ya, dan biasanya makan malamnya itu agak berat kalau bulan Ramadan. Karena berbeda Pak Ali, kalau bulan di luar Ramadan itu makan beratnya itu kan makan siang.
Tapi mereka makan siang itu antara jam 3 jam 4 sore. Tapi makan malamnya itu ringan. Tapi kalau bulan Ramadan itu bukanya tidak terlalu berat, tapi nanti makan malamnya itu yang agak berat. Sehingga sahurnya itu pada umumnya mereka itu kalau di Mesir mereka ada namanya full ya, kacang merah ya. Itu makan kacang merah itu dengan roti, minum susu, selesai. Di Saudi juga seperti itu. Tapi ada hal yang penting ya, mungkin bahwa semiskin-miskinnya orang Arab itu mesti minum susu. Nah itu khususnya di bulan Ramadan dan musim panas seperti sekarang ini. Mereka itu minum susu tidak sekedar susu saja, termasuk yogurt. Karena ada keyakinan dari mereka, ini saya sendiri belum meneliti ya bahwa dari si medisnya, tapi ada keyakinan bahwa susu itu membantu untuk memberikan energi untuk tahan panas. Daya Jadi, tahan tubuh ya, ketahanan tubuh. Jadi itu jadi kalau kita kan tidak pagi sore buka dengan sambal terasi, ya sahur pun dengan sambal terasi gitu kan. Jadi persiapannya kan cukup panjang. Mungkin itu juga semangatnya. Tapi kembali tadi tadarus itu dilakukan oleh perorangan. Ya karena memang membaca Al-Quran, ya bukan seperti untuk mengajak orang membesarkan, tidak, karena itu sudah menjadi tradisi bagi mereka itu, bahwa di masjid itu di mana-mana mojok mereka itu baca Al-Quran gitu kan. Siarnya itu artinya sudah mereka menyadari masing-masing ya. Tidak kemudian hanya jadi tidak perlu pakai mikrofon dikeluarkan ke orang gitu kan. Nah, itu tidak bilang-bilang justru mengisi dengan kegiatan. Bahkan ada begini, biasanya di masjid-masjid itu kajian-kajian itu dilakukan setelah asar, dilakukan setelah sholat subuh, itu ada kajian-kajian umpamanya. Di Masjid Haram sendiri juga masih ada seperti itu, baik itu di Mekah maupun di Madinah. Di Masjid Al-Azhar juga ada. Jadi kalau bulan Ramadan itu ada kursi keluar, nanti di tiang-tiang itu berapa tiang, berarti ada beberapa syekh ulamanya yang di situ, nanti orang datang gitu. Ya telaki seperti itu. Baik. Jadi menarik Pak, artinya tidak saja itu, tapi Ramadan siarnya tidak saja sosial kemasyarakatan, tapi siar ritual juga luar biasa, tapi juga tadi diungkapkan adalah siar keilmuan bagi umat Islam. Nah, bisa diceritakan Pak, kita di sini siar keilmuannya ya dengan ya kemudian ada pengajian menjelang taraweh setelah Isya. Bahkan sebenarnya begini Pak Ali, bulan Ramadan itu kalau di Mesir ada bikin tenda-tenda Pak Ali. Tenda-tenda untuk apa itu? Untuk kajian. Untuk kajian Ramadan itu kan. Mungkin tematis gitu Pak? Iya, jadi ada beberapa syekh, jadi di situ kan betul-betul turun itu yang ulama-ulamanya menyampaikan, mengkaji sesuatu, dan itu dihadiri secara terbuka. Biasanya di sampingnya itu juga lantas muncul nanti pameran-pameran buku dan sebagainya gitu kan. Jadi kajian itu tidak terbatas hanya di masjid, di luar masjid sendiri itu juga ada itu kajian-kajian seperti itu. Baik, termasuk juga kemudian di sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya dalam aspek kajian keilmuan itu Pak, yang dikembangkan kalau dalam Ramadan ini apakah kemudian seperti apa Pak? Misalnya yang dikembangkan apa lebih luas, atau kemudian ada kekhususan atau ada perbedaan-perbedaan misalnya di Indonesia melihat dengan negara dunia Islam secara luas itu? Ya begini, jadi ada beberapa hal. Kalau di luar Saudi Arabia itu kajian seperti tadi, jadi tematik umpamanya seperti itu, bukan bentuknya hanya mengkaji bahwa Ramadan saja dari hikmahnya dari tahun ke tahun itu yang kita bahas, artinya ayat-ayat berkenaan dengan Ramadan itu tidak sekedar itu, tapi sudah lebih luas. Kegiatan itu bukan itu saja sebenarnya. Kementerian agamanya yang di sana, Kementerian Wakaf itu kan juga melakukan sayembara umpamanya musabakah. Ya, musabakahnya bukan hanya tilawah, tapi musabakahnya termasuk mencari benih-benih siapa yang hafiz umpamanya. Jadi dari daerah itu dikumpulkan prosesnya, nanti akan muncul itu hafiz-hafiz yang pada umumnya itu anak-anak kecil. Ya sekarang sudah ada di Indonesia ya, yang sudah ditayangkan ini hafiz-hafiz cili ini ya kan. Tapi itu kan tayangan ya. Kalau di sana kan perekrutan dari daerah, muncul itu anak-anak yang
umur lantas muncul nanti ditemukan ada keluarga Al-Quran. Nanti pada waktu nuzulul Quran oleh Al-Azhar lantas diumumkan siapa mereka yang hafal Al-Quran. Ini tidak sekedar hafal Al-Quran saja, termasuk hafal hadis-hadis Nabi. Sering kita temukan 30 juz, umur 7 tahun 30 juz, tapi dia juga menghafal ratusan hadis. Jadi seperti itu. Artinya ada proses apresiasi Ya, di momen apresiasi. itu ya Pak ya. Nanti apakah beasiswa sampai dia selesai proses studinya atau umrah atau haji, ya sama seperti itu ada dilakukan. Artinya di sana. dirasakan sekali ya keberadaannya karena bahkan ditunggu-tunggu ya Pak ya. Iya, Artinya ya memang itu di sana kan ada majelis atau majelis tahfidz ya yang sudah siap untuk itu, dan itu diolah oleh Kementerian Wakafnya. Baik, wah, luar biasa Pak. Pasti Ramadan ini bulan yang memang syiar tidak hanya kemudian sosial, tapi keilmuan, tapi juga syiar-syiar yang kita pahami sekarang hanya ritual. Nanti kita akan lanjutkan lagi Pak pada segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, masih bersama kami di Tarjih Menjawab. Universitas Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global dan secara berkelanjutan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu menjaga moral and intellectual integrity dalam kehidupan. Mam na imię Kasia, przyjechałam tutaj z Polski w ramach programu Darmasistwa, żeby uczyć się języka indonezyjskiego na Uniwersytecie Ahmad Dahlan. Studiowanie na UAD, a do tego mieszkanie w Jogjakarcie jest niepowtarzalną okazją, żeby poznać kulturę Indonezji, dlatego wszystkich do tego serdecznie namawiam. A Indonezyjczycy na pewno Wam w tym pomogą, ponieważ jest to najbardziej pogodny i radosny i pomocny naród świata. 안녕하세요. 제 이름은 권가민이라고 합니다. 저는 한국 사람이고요. 저는 현재 족자카르타 안에 있는 아마드 다알란 대학교에서 공부하고 있습니다. 이곳 사람들은 모두 항상 미소 짓고 또 많은 사람들이 친절합니다. 그리고 학교 측에서도 외국 유학생들을 위해 많은 배려를 해주고 있습니다. 그래서 지금 저는 매우 행복하게 공부하고 있습니다. 감사합니다. こんにちは。アフマッド・ダーラン大学に留学中の村野和香と申します。先生方やクラスメートのみんながとても優しいので毎日楽しいです。アフマッド・ダーラン大学に来れたことをとても嬉しく思っております。ありがとうございます。Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university. Pemirsa TVmu yang dirahmati oleh Allah, kita sekarang melanjutkan perbincangan kita masih pada topik bagaimana Ramadan sebagai syiar Islam, dan kita kaitkan dalam dunia Islam secara luas ya Pak ya. Tadi sudah
dibicarakan bahkan diperbandingkan bahwa Ramadan ini benar-benar siar dan momentum luar biasa bagi dunia Islam. Tidak saja sosial, kemasyarakatan, bahkan keilmuan. Pak. Nah, bagaimana kita sekarang sudah di Ramadan, mau di pertengahan, dan saya mau ngaitkan dengan ya akhir Ramadan ya, tahu istilah Ashrul Awakhir, 10 hari di bulan Ramadan. Bagaimana kemudian supaya pemirsa nanti bisa mempersiapkan dan tidak salah. Bagaimana kemudian tadi Pak? Ya, mempersiapkannya. Jadi itu ya menjadi sesuatu yang menarik memang untuk dibicarakan. Pertama ya karena beberapa negara itu dekat dengan Arab Saudi, tentu yang punya modal dia lebih banyak pergi Ashrul Awakhirnya di Saudi, ya, artinya berumroh ya Pak, berumrah, dan itu biasanya bahkan pemimpin-pemimpin negara itu pada Ashrul Awakhir itu banyak, bahkan bisa sampai 10 orang ada 10 kepala negara itu ada di Saudi. Nah, ini menarik di Arab Saudi ini karena kenapa? Ramadan itu sekarang sudah menjadi tren di Indonesia ya, umrah Ramadan ya. Apa halanya kan haji bersama Rasul ya Pak ya? Tapi sebenarnya begini Pak Ali, kesempatan orang-orang Saudi itu kan turun ke masjid itu pada bulan Ramadan, karena mereka kalau pada musim haji itu kan tidak bebas turun. Ada pembatasan bahwa orang Saudi itu tidak bisa melaksanakan haji kurang dari 5 tahun sekali, dan itu ada izinnya. Nah, karena kota Makkah itu dikelilingi dengan checkpoint, mereka tidak bebas lewat dari checkpoint itu, gitu kan, kecuali ahlu Makkah. Nah, pada bulan Ramadan itu masjid itu menjadi penuh, lebih penuh daripada musim haji. Kenapa? Karena orang Arab sendiri itu dari beberapa negara Arab sendiri pada datang untuk iktikaf di situ. Orang-orang Saudinya sendiri juga pada turun, dan negara-negara selain Arab juga sudah menggejala ya Pak, apalagi sekarang menjadi tren khususnya di Indonesia yang sulit naik haji akhirnya umrahnya. Tapi di beberapa negara lain seperti ya pada umumnya saya kira jadi Ashrul Awakhir itu memang menjadi sesuatu yang menarik. Mereka itu namanya syiar iktikaf itu sekali. Jadi kita sering di masjid-masjid itu mendapatkan ada kelambu-kelambu di situ ya, karena mereka sudah bawa perlengkapan di situ, jadi mereka tidur di situ. Jadi ada yang sudah punya kelambu-kelambu di masjid itu, dan itu memang menjadi tradisi mereka gitu kan. Jadi tidur di situ, tidak pulang-pulang. Nah, ini juga banyak menarik, beberapa mahasiswa itu turun ikut terlibat ya. Biasanya bulan Ramadan mungkin kalau di sini kita fungsinya mahasiswa dikatakan membalik hijrah, tapi kan itu kalau fungsi dakwah ya. Tapi kalau itu tidak, fungsi ibadah. Jadi mereka gunakan kesempatan itu untuk menghafal Al-Quran, untuk apa, seperti itu. Jadi betul-betul Ashrul Awakhir itu digunakan untuk ibadah penuh di masjid itu. Artinya momentum iktikaf ya Pak. Sampai tadi ya Pak, sampai ya tadi membuat seperti tenda-tenda. Iya, tenda-tenda dan sebagainya. Karena memang ya dia 24 jam di masjid untuk menjalankan aktivitas yang kemudian di masjid. Ya. Tapi tentu dengan etikaf yang kemudian bagus ya Pak dengan diisi jadi betul-betul mereka itu tidak juga kemudian pindah tidur gitu Pak. Enggak. Jadi perlengkapan itu seadanya sebenarnya, karena pada umumnya mereka itu betul-betul datang ke sana itu untuk mandiri, untuk menyendiri, bagaimana dia bisa betul-betul iktikaf, dan iktikafnya itu diisi dengan baca-baca Al-Quran, berzikir dan sebagainya ya, seperti itu. Termasuk orang yang misalnya punya pekerjaan dan lain sebagainya di 10 hari akhir itu gimana Pak dalam dunia Islam? Ya, dia mungkin kan harus bekerja, atau dia keluar dulu terus masuk masjid lagi, atau dia ya seperti itu. Jadi cuti atau bagaimana, Pak? Kalau fenomena cuti sih mungkin tidak terlalu banyak ya, kecuali kalau dia pergi ke Saudi, memang cuti untuk Saudi tapi di sana iktikaf. Tapi masyarakat itu tetap pekerjaan jalan, habis bekerja kembali lagi iktikaf seperti itu, digunakan iktikafnya pada malam hari, sore hari, siang hari pergi bekerja lagi. Artinya ketentuan iktikaf itu tidak saja kemudian 24 jam harus ke situ, tidak keluar, tapi kalau ketika ada kebutuhan yang ya, termasuk kebutuhan pergi ke keluarganya, melihat keluarganya, pekerjaannya dan sebagainya. Ini juga menarik.
Itikaf tidak harus 24 jam di situ, tapi kemudian bisa tetap melakukan aktivitas Artinya bekerja. itikaf itu bukan mengasingkan diri dari berbagai seperti itu. Terus hal-hal lain Pak kira di Asrul Awakhir itu misalnya? Ya memang nuansanya nuansa ibadah Pak Ali. Nuansanya nuansa ibadah. Kalau kita di sini kan mall yang penuh karena itu banyak menarik, diskonnya, itu itu kan. Jadi di mall-mall itu ada namanya diskonnya midnight ya. Setelah jam 8 10 malam baru dibuka diskonnya. Di sana kan tidak terlalu seperti itu ya, karena memang nuansanya nuansa ibadah. Artinya kalau bahasanya mungkin memburu Lailatul Qadar pada Asrul Awakhir itu ya seperti itu anunya. Jadi betul-betul mereka itu kelihatan, kadang-kadang kita berpikir ya di Masjid Haram umpamanya kita melihat atau di sekitar-sekitar masjid-masjid di sana itu ahlul ibadah itu, kalau mereka tidak masuk surga itu kita ada di mana ya kira-kira ya melihat semangatnya ya beribadah itu betul-betul seperti itu anunya. Ya ini ya pendidikan juga buat pemirsa di TVmu, artinya justru akhir-akhir itulah momentum untuk kemudian benar-benar memperkuat. Iya, jadi masjid itu malah penuh kalau akhir-akhir Ramadan. Kalau di sini malah masjid itu mulai sepi ya, malah tambah maju ya Pak. Maju, mana mau mudik mau maju. Iya, ya di sana malah penuh. Kemudian terkait juga semangat lain, iktikaf, kemudian tadi ada tadarus, tadi ada juga halaqah keilmuan juga. Itu juga ada ya Pak ya? Ada halaqah keilmuan, kajian-kajian rutin itu. Beberapa syekh yang sudah memang secara rutin membuka diri untuk mengisi, dan itu kan tidak ada muridnya secara terdaftar. Siapapun datang masuk, duduk mendengarkan di situ ceramah-ceramahnya. Biasanya syekh itu menyampaikan ya tentu yang ahli ya. Jadi kita tinggal memilih, saya mau ikut siapa ini, ahli tafsir, tinggal itu ada kursinya yang syekh, yang tafsir, yang hadis dan sebagainya. Karena memang rata-rata ya kalau kita melihat dalam dunia Islam atau negara-negara Arab itu masjid itu memang imamnya ada itu ya Pak ya. Imamnya itu tetap dan memang udah bersertifikat ya Pak. Jadi masjidnya itu kan ada namanya imam akbarnya. Jadi imam akbar itu memang bertanggung jawab untuk masjid itu. Bahkan bukan itu saja, kalau seperti Al Azhar itu dia membuka untuk menerima tamu-tamu orientalis datang ke sana ya, untuk berdiskusi dengan orang-orang non-muslim yang memang pengen tahu tentang, bahkan masjid-masjid yang kecil sekalipun imam itu memang tetap, dan ketika ada orang meminta fatwa, dan memang orang itu udah bersertifikat dan bersertifikat sudah ahli. Ya paling tidak hafal Quran paling. Jadi tidak hafal Quran. Iya, karena kalau tarawih itu kan mereka membacanya 1 juz gitu kan. Jadi per tarawih. Jadi sepi itu Pak. Seperti itu. Jadi memang yang jadi imam itu kualifikasinya sudah memang memenuhi standar ya. Memang harus ya. Di banyak fenomena di masyarakat kita yang jadi imam justru yang mau gitu Pak, atau minimal yang karena tua saja, atau yang mau saja, atau yang paling cepat Pak. Yang paling cepat. yang paling cepat. Wah, itu yang menjadi pelajaran juga ya Pak terkait dengan itu. Artinya jangan sampai justru yang imam hanya yang mau. Pemakmuran masjid itu bahkan mahasiswa kita kadang-kadang juga diminta Pak Ali. Ada di Sudan itu ada beberapa masjid, kebetulan ada mahasiswa kita yang hafal Quran, bacaannya dia mereka diminta dikontrak 1 bulan itu untuk menjadi imam. Jadi sama dengan kita di sini. Jadi ada masjid memang yang khusus untuk minta umpamanya ya, mungkin di situ ada yang hafal Quran tapi sudah uzur, sudah berumur, tiba-tiba ada mahasiswa kita yang diminta untuk menjadi, ada beberapa masjid seperti itu. Ya. Baik Pak, menarik sekali terkait dengan 10 hari akhir Ramadan untuk kita jalankan aktivitas-aktivitas. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan pada ini. Ini juga pada waktu zakat fitrah ini mereka juga sudah membuka diri Pak Ali. Jadi orang-orang kaya biasanya itu mengumumkan bahwa karena di sana sudah terbiasa namanya antri ya. Jadi beberapa malam itu antri orang di rumah-rumah itu untuk menerima zakat fitrah biasanya.
Tentu per rumah ya, Pak? Ya, per rumah, tapi kan juga ada dikelola di masjid, ada yang dikelola oleh lembaga zakatnya ada sendiri. Tapi zakat fitrah ini kadang-kadang karena ya seperti Nabi mengatakan bahwa sebenarnya zakat fitrah itu lebih diutamakan kepada keluarga, keluarga sekitar. Ya, keluarga sekitar termasuk keluarga dalam posisi kekerabatan ataupun dalam posisi lingkungan ya, dekat, ya, Pak, yang paling dekat seperti itu. Jadi ada juga yang seperti itu. Tapi dipahami kita di masyarakat kita ada juga, Pak, tapi ya karena nggak tahu apa karena banyaknya kita orang yang miskin jadi Yang butuh, rebutan ya. dan lain sebagainya. Jadi Tidak, biasanya di situ satu minggu penuh itu mereka antri setiap malam di situ dengan santainya, tidak perlu turun polisi ya untuk mengamankan karena memang sudah baik, Pak, menarik sekali bagaimana apa yang perlu kita lakukan di Asyru Awakhir ini juga ternyata ya tidak jauh berbeda, tapi semangatnya kita melihat juga dalam dunia Islam sedikit berbeda. Kita akan lanjutkan lagi, Pak. Kita akan mengungkap nanti pada segmen terakhir. Nanti Pak Khairuddin bisa berbagi terkait dengan fenomena masyarakat Indonesia yang ada di dunia Islam atau di negara-negara Arab itu. Pemirsa TVmu yang kami hormati, kita akan lanjutkan pada segmen selanjutnya masih di Tarjih Menjawab. Universitas Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global dan secara berkelanjutan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu menjaga moral and intellectual integrity dalam kehidupan. 안녕하세요. 제 이름은 권가민이라고 합니다. 저는 한국 사람이고요. 저는 현재 족자카르타 안에 있는 아마드 다을란 대학교에서 공부하고 있습니다. 이곳 사람들은 모두 항상 미소 짓고 또 많은 사람들이 친절합니다. 그리고 학교 측에서도 외국 유학생들을 위해 많은 배려를 해주고 있습니다. 그래서 지금 저는 매우 행복하게 공부하고 있습니다. 감사합니다. Mam na imię Kasia. Przyjechałam tutaj z Polski w ramach programu Darmasistwa, żeby uczyć się języka indonezyjskiego na Uniwersytecie Ahmad Dahlan. Studiowanie na UAD, a do tego mieszkanie w Jogjakarcie jest niepowtarzalną okazją, żeby poznać kulturę Indonezji, dlatego wszystkich do tego serdecznie namawiam. A Indonezyjczycy na pewno Wam w tym pomogą, ponieważ jest to najbardziej pogodny i radosny i pomocny naród świata. Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university.
Pemirsa TVmu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pada kali ini pada segmen yang terakhir kita akan membahas bagaimana fenomena yang terjadi di dunia Arab, khususnya di negara-negara Arab ya Pak. Di sini sudah ada Pak Khairuddin, kita lanjutkan Pak terkait dengan tadi sudah dibicarakan Pak bagaimana perbandingan syiar Ramadan di Indonesia dengan negara-negara Arab ya Pak. Kemudian ada syiar keilmuannya, ada syiar sosial kemasyarakatannya, atau bahkan ada syiar-syiar yang ritualnya ya Pak, agamanya yang tidak jauh berbeda, tapi semangatnya memang ya kita atau masyarakat Indonesia harus benar-benar memahami supaya tidak salah kaprah terkait dengan itu. Nah, menarik Pak, bagaimana kalau misalnya masyarakat kita yang ada di negara-negara sana Pak, terkait misalnya puasanya, tradisi keilmuannya, atau bahkan sampai sosial kemasyarakatan termasuk makanannya dan lain sebagainya itu Pak. Iya Pak Ali, itu kalau berkaitan dengan masyarakat dalam masyarakat Indonesia pada bulan Ramadan ini, ya memang kita itu orang Indonesia itu kan tidak bisa jauh dari beras. Nasi harus belum makan, kalau belum makan kalau nasi belum itu makan Pak. nasi ya belum makan namanya kan ya, kecuali mungkin mereka yang sudah lama tinggal di negara itu yang sudah bisa beradaptasi. Bermacam-macam Pak Ali, dari satu negara dengan negara lain tergantung kondisi masyarakat Indonesianya yang di satu negara. Seperti umpamanya di Arab Saudi, karena di Arab Saudi itu masyarakat kita banyak, baik itu yang pekerja maupun yang sudah memang menjadi warga negara di sana ya. Jangan salah paham bahwa di daerah Makkah itu banyak sekali yang sekarang menjadi syekh pengelola haji itu juga latar belakangnya dari orang Indonesia, sehingga budaya-budaya yang ada di Indonesia juga masih sering dilakukan di sana. Ya, banyak orang umpamanya orang Sulawesi bisa bahasa Bugis tapi tidak bisa berbahasa Indonesia karena sudah menjadi penduduk. Orang dari Sumatera, dari Aceh, dari mana ya, dari Jawa sendiri, dari Madura, itu banyak di sana yang mungkin dulu itu pada tahun-tahun sebelum Saudi kaya seperti ini sudah datang tahun 60-an yang masih terbuka itu mereka. Nah ini karena seperti itu maka masyarakat seperti kita umpamanya mahasiswa yang datang ke Saudi itu menjadi bagian dari keluarga. Tapi kan ada masyarakat kita yang lain yang bekerja di sana. Nah ini nuansa biasanya kalau seperti itu masyarakat umum itu keindonesiaannya lantas muncul kalau KBRI open house. Jadi salat tarawihnya itu dilakukan di masjid di KBRI, di kedutaan itu ya, di kedutaan itu. Jadi nuansa keindonesiaannya tidak hilang. Makanan-makanan yang disuguhkan pun masih ya seperti kolak, makanan Indonesia, rendang, apa itu macam-macam makanan-makanan Nusantara istilahnya kalau di sana ya. Itu disuguhkan karena ya memang orang Indonesia itu juga kangen dengan makanan-makanan Indonesia. Kalau di Saudi masih mending karena bahan-bahan itu cukup banyak untuk makanan Indonesia. Tapi di beberapa negara yang tidak itu kan artinya makan sekali setahun itu makanan Indonesia. Jadi Sudan, Mesir, ya, Pak, ya Sudan, Mesir, apalagi negara-negara Afrika yang agak jauh seperti di Maroko, di Aljazair, Tunis dan sebagainya, itu kan ya agak susah gitu kan. Sehingga tumpuannya orang Indonesia itu ya ke KBRI dan KBRI itu memang juga punya panitia Ramadan, jadi mengadakan salat tarawih. Menjadi tapi tetap tradisi yang dari Indonesia dipindahkan ke sana, ada kultumnya, ada apanya dan sebagainya. Nah pada bulan pada hari raya sendiri juga kedutaan itu punya tanggung jawab untuk open house, ya jadi terbuka di KBRI sendiri. Kemudian yang kalau diplomatnya cukup banyak, nanti diplomatnya juga buka untuk didatangi oleh masyarakat Indonesia gitu kan. Sama dengan kita di sini, karena kenapa? Di negara-negara Arab itu kalau Ramadan itu berbeda dengan kita, Idul Fitri itu berbeda dengan Idul Adha. Gitu, budaya mudik pada bulan Ramadan itu tidak ada bagi mereka. Jadi tidak terlalu ramai. Kalau di kita kan 1 tahun sudah dipersiapkan cutinya, bekerja berapa 11 bulan untuk dihabiskan 1 bulan, itu kan kayak begitu. Nah, di sana kalau bulan
Ramadan tidak, mereka tidak terlalu satu hari itu saja. Jadi hari raya itu saja kegiatannya. Bahkan yang penuh itu malah justru taman-taman, tempat rekreasi, gitu ya. keluarga seperti itu. Nah, masyarakat Indonesia karena tidak bisa membaur dengan kondisi masyarakat yang ada di mana mereka tinggal, akhirnya dia larinya ke kelompok masyarakatnya. Umpamanya kalau di Sudan akhirnya mahasiswa senior atau mungkin yang sudah punya pekerjaan atau mungkin diplomat KBRI akhirnya mengambil atau meminta mahasiswa itu datang ke rumahnya untuk mempersiapkan Lebaran itu dan menyajikan sesuai dengan kemampuannya untuk ciri-ciri ya seperti bikin lontong. Di sana ketupat nggak ada karena tidak ada janurnya kan. Jadi alim lontong ya, lontong sendiri dibuat dari bungkusnya plastik, lantas membuat makanan-makanan khas yang yang menjadi ciri Ramadan seperti itu. Baik Pak, kalau dalam rangka menjalankannya Pak, artinya misalnya puasa di kalau apalagi tadi diceritakan musim panas gitu. Nah, ada nggak sih Pak misalnya keluhannya atau misalnya ada bentuk-bentuk misalnya dalam bentuk fatwa mereka bentuk minta keringanan. Di Indonesia kan misalnya sekian jam, kami 19 jam di Indonesia nih. Ada nggak sih Pak terkait dengan itu dispensasi? Saya pernah merasakan Pak Ali tahun 97-98 ya. Saya baru datang ke Mesir itu. Kebetulan kita ujian bulan puasa itu dan puasa pada bulan Agustus ya. Bulan Agustus kan puncak musim panas ya. Udara itu antara 50 derajat ya. Jadi kering sekali. Ya, kita juga ujiannya di lapangan bola ya karena ruangan tidak cukup. Imsaknya itu jam 3 subuh, kita bukanya itu jam 9. Setengah 9 jam. Iya, jam setengah 9. Jadi pernah pada suatu ketika itu kita merasakan sekali. Tapi mufti pemerintah setempat itu akhirnya lantas mengeluarkan fatwa keringanan itu kan. Ya sesuai dengan konteks yang ada bahwa yang tidak mampu itu boleh, orang yang sakit, anak sekolah boleh dia ganti puasanya seperti itu. Tapi itu tidak berlaku umum gitu kan, pengecualian. Dan di sana itu memang yang mempunyai otoritas untuk persoalan seperti itu memang Grand Muftinya Pak Ali. Jadi apa yang diputuskan oleh Grand Muftinya itu menjadi mengikat untuk seluruh masyarakat yang ada di situ. Artinya, wah bisa dispensasi dong, kita panjang kita ikut yang orang Indonesia saja dengan jam yang sama. Tapi sebenarnya tidak juga Pak Ali, itu kan sebenarnya kebiasaan saja. Saya di Sudan itu pada umumnya puasa itu dengan paling dingin itu 45 derajat ya. Saya belum pernah di Sudan itu puasa di 25 derajat. Kalau di Mesir pernah di bawah derajat, 0 derajat ya. Di Sudan 45 derajat. Tapi orang Sudan itu masih main bola juga Pak di bulan Ramadan itu dengan panas seperti itu ya, masih main bola, sore-sore itu masih main bola. Jadi mungkin karena sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Ya karena keimanan juga ya. Ya, termasuk keimanan. Jadi memang sudah bukan lagi persoalan gitu. Bukan lagi persoalan bukan lagi persoalan mereka. Bekerja biasa kok. Biasa bekerja tidak lantas karena puasa dia tidak mau sekolah, tidak mau pergi bekerja, enggak, biasa kok. Kita juga jadi ikut gitu kan. Nah, kita mahasiswa kadang-kadang, waduh panas bagaimana caranya ini. Ya kita ikut juga, ternyata juga mampu. Ya saya di Sudan itu 11 tahun Pak Ali. Hafal Pak ya? Iya. Terkait juga Pak, terkait itu juga misalnya ya di Indonesia misalnya terkait kalau seandainya terjadi perbedaan awal puasa, awal lebaran. Nah misalnya kalau awal lebaran di sana terjadi nggak Pak? Jadi di sana sebenarnya kalau penentuan itu bukan milik masyarakat. Kalau kenapa saya mengatakan milik masyarakat? Karena kalau di Indonesia itu kan opini itu di masyarakat. Ya, masyarakat yang menentukan ini diekspos oleh media gitu kan. Kalau di sana itu tidak. Yang mempunyai otoritas itu kalau di Mesir itu Grand Mufti ya. Kalau di Sudan itu namanya Majma'ul Fiqhi.
Jadi memang yang diberikan otoritas itu majma' fikih yang untuk menentukan. Jadi ketika itu mengeluarkan bahwa besok masuk Ramadan, ya udah mungkin ada kelompok-kelompok tertentu, tapi itu tidak lantas muncul di televisi Oceano keluar sini. Jadi tidak ada gejolak-gejolak seperti itu ya. Di Mesir juga seperti itu. Apapun lantas Grand Muftinya memutuskan, itu sudah menjadi ketentuan. Kemungkinan berbeda dengan Saudi. Yang biasanya kita rasakan itu Mesir berbeda dengan Arab Saudi, gitu kan? Karena Grand Muftinya tidak mau mengikuti apa yang ada di Arab Saudi, seperti masyarakat itu. kita Indonesia, mahasiswa atau TKI atau bahkan pekerja-pekerja diplomat kita terpengaruh nggak Pak dengan situasi Indonesia dengan tidak juga, tidak ya, Pak, enggak terlalu tidak, karena di sana kan nuansa seperti yang ada di Indonesia kan tidak terlalu besar. Mungkin ada organisasi cabang istimewa dari umpamanya dari NU, dari Muhammadiyah, tapi karena di sana nuansanya lain, jadi tidak terlalu kelihatan gitu. Baik Pak, begitu banyak ya, ternyata saya nyebutnya pernak-pernik Ramadan kita sebagai Ramadan siar bagi Islam, siar bagi dunia Islam, tidak saja di Indonesia, tapi juga tadi banyak Pak Herdin menceritakan pengalaman-pengalaman menarik ya terkait dengan Ramadan sebagai siar. Nah, bisa disimpulkan Pak, misalnya bagaimana Ramadan ini menjadi momentum siar Islam dan kebangkitan Islam. Jadi memang kita ya tentu kita sebagai orang Islam perlu bersyukur bahwa ada dari 12 bulan itu ada bulan yang istimewa ya. Bulan yang penuh rahmah, penuh maghfirah, bulan Al-Quran, bulan Lailatul Qadar, sehingga ya sebenarnya pernik-pernik Ramadan yang kita sudah lakukan di Indonesia ini kan sudah cukup bagus. Hanya memang kadang-kadang dibungkus dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang mungkin dari satu sisi dari syiarnya itu akhirnya terkesan kok ini menyimpang dan sebagainya. Tapi barangkali memang perlu juga kita mengetahui bahwa di negara-negara Islam lainnya melakukan syiar-syiar Ramadan ini sama dengan kita ya. Hanya memang penekanannya yang tadi itu bahwa kalau membaca Al-Quran memang betul-betul membaca Al-Quran untuk dirinya, untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan misinya bukan untuk mempengaruhi orang lain atau mungkin berdakwah. Mungkin kita memang media itu sering kita gunakan untuk media dakwah, sehingga ya menjadi kecirian sendiri juga yang barangkali itu perlu kita cermati apakah manfaatnya akan lebih baik untuk syiar Ramadan ini. Saya kira seperti itu Bapak Ali. Baik Pak, artinya tadi ya ritual-ritual atau aktivitas-aktivitas dalam rangka mengisi Ramadan yang merupakan syiar Ramadan itu sendiri tidak menghilangkan esensinya ya Pak. Selama tidak bertentangan dengan esensi Ramadan itu sendiri ya silahkan saja, tapi kan yang paling pokok bahwa bagaimana kita mengisi Ramadan ini. Baik Pak, luar biasa, ini menjadi peringatan juga untuk kita bagaimana benar-benar mengenal esensi Ramadan itu sendiri sebagai syiar, dan syiarnya itu merupakan aktivitas yang memang aktivitas yang itu dituntunkan dan sebenar-benarnya aktivitas yang bermanfaat untuk kita sebagai mengisi Ramadan. Baik pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, tidak terasa Pak Khairuddin waktu kita sudah habis, kita harus undur diri. Para pemirsa, kita harus undur diri. Kita berjumpa kembali pada acara Tarjih Menjawab pada kesempatan berikutnya dan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih Pak Khairuddin. Mudah-mudahan lancar puasanya dan kemudian nanti kita bisa sampai pada Idul Fitri dan kemudian menjalankan aktivitas dengan sebaik-baiknya Pak. Amin. Terima kasih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. خليني حدك واحميني ياللي من العمر اغلى عجناح الهوى لاقيني وشوف سنيني عم تحلى لما تقلي انسى وجودي ودقة قلبي هي خدودي حياتي بهواك موعودي وحداني يا وحداني ورجوعك حررني أهلا
وسهلا